Sobat Milenial, ketemu lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times. Kali ini spesial banget, kita akan membahas soal hari lahir Pancasila. Sobat Milenial, ada yang tahu nggak? 1 Juni itu telah ditetapkan pemerintah sebagai hari lahirnya Pancasila loh. Nah, untuk membahas hal ini, kita akan membahasnya dengan seorang sejarawan dari Universitas Indonesia, yakni Bang JJ Rizal. Mungkin banyak Sobat Milenial yang nggak asing dengan sosok beliau nih ya. Yuk kita sapa aja dulu yuk. Halo Bang Rizal, gimana kabarnya nih Bang? Halo, kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah baik ya. Bang, kita mau nanya-nanya soal Pancasila nih secara singkat untuk edukasi Sobat Milenial juga tentunya nih ya. Bang, sebagai seorang sejarawan nih, bisa diceritakan buat Sobat Milenial kenapa hari lahir Pancasila itu ditetapkan tanggal 1 Juni, Bang? Ya, karena itu momen yang sangat penting ketika kita sedang merumuskan kalau kita ingin menjadi sebuah negara, lalu dasarnya apa? Nah, pertanyaan itu kan pertanyaan yang sangat penting ya, dan itu dikemukakan di dalam BPUPK, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan. Nah, orang yang mampu menjawab itu dengan baik, dengan sempurna, dengan koheren, dengan sistematik begitu ya, itu adalah Soekarno. Jadi di antara banyak anggota BPUPK, suatu institusi yang dibuat untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, dan sebagai bangsa yang merdeka, itu kita harus punya dasar kenapa kita harus merdeka, raison d'être kenapa kita harus merdeka, alasan keberadaan atau kemerdekaan kita. Maka yang menjawab itu dengan tepat, dengan koheren, dengan sistematis, dengan baik pertanyaan apa kalau kita ingin menjadi sebuah negara, kira-kira dasarnya apa? Itu pertanyaan besar dari Ketua BPUPK, Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Dan yang bisa jawab itu hanya Soekarno pada tanggal 1 Juni. Dia pidato yang kemudian pidato itu tidak ada judulnya karena dia pidato itu tanpa teks ya. Dia bicara secara langsung ke hadapan anggota BPUPK dan semua merasa eureka gitu loh istilahnya. Akhirnya kita menemukan apa yang kita cari. Kita mendapat jawaban yang paling jelas tentang alasan dan apa yang menjadi dasar negara sebagai sebuah komunitas yang beragam, bukan hanya etnik tapi juga kepercayaan dan agama. Itu semua yang melakukan adalah Soekarno pada tanggal 1 Juni. Jadi tanggal itu menjadi istimewa karena apa? Karena kita punya dasar negara yang paling tepat untuk Indonesia. Oke Bang, Soekarno pada saat itu menyampaikan pidatonya di sidang PPUPKI begitu ya. Menurut Bang Rizal, apakah Pancasila ini murni merupakan buah pemikiran dari Presiden pertama kita, Bung Karno? Ya, kata murni itu problematis ya menurut saya, karena pertama kita harus ingat Bung Karno sendiri nggak mau disebut sebagai pencipta Pancasila. Dia menempatkan dirinya sebagai penggali Pancasila. Jadi Pancasila tuh kayak ubi gitu, digali sama dia gitu. Dan ubi itu saripatinya dari mana-mana gitu loh. Dan sebagai penggali, Bung Karno tuh membayangkan dirinya dia sedang pergi ke masa lalu ya. Dan mengumpulkan seluruh pemikiran, seluruh percakapan yang berkembang dari akhir abad ke-19 sampai tahun 1940-an dari berbagai macam unsur orang yang kemudian disebut sebagai para pendiri bangsa begitu. Dia rangkum seluruh pemikiran itu karena seluruh pemikiran itu adalah apa ya? Bahan untuk membuat sebuah dasar atau yang sebutannya itu saat itu filosofi Grondslag, falsafah dasar negara kita. Nah, jadi Bung Karno tuh menempatkan dirinya sebagai simpul di situ dari banyak pemikiran. Jadi kalau dikatakan murni, Bung Karno sendiri itu tidak mau disebut seolah-olah itu barang murni pekerjaan dia, tapi dia yang menjadi penggalinya begitu. Dan kemudian sebagai bara hasil galian Bung Karno itu dibawa
sebagai pendapat pribadi, yaitu dibawa ke muka sidang BPUPK, bukan BPUPKI ya, itu keliru karena itu hanya di Jawa ya. Kita harus ingat juga ada BPUPK di Sumatera gitu ya. Nah, jadi bukan Indonesia, dibawa ke depan sidang BPUPK begitu, dan kemudian seluruh pemikiran Bung Karno itu disempurnakan, diperkaya, diperkuat, diperkokoh begitu ya, oleh pemikiran-pemikiran para anggotanya gitu. Itu yang kemudian kita bisa ketemukan dalam sejarah Panitia 8, bukan Panitia 9 ya awalnya, Panitia 8. Ada 8 orang yang diminta. Kemudian Panitia 9 itu atas inisiatif Bung Karno sendiri, di luar dari sidang resmi BPUPK. Nah, tapi kata murni ini juga menjadi persoalan oleh Orde Baru, karena Orde Baru menganggap kata murni ini menjadi penting untuk mendiskreditkan Soekarno, karena mereka menerapkan politik desoekarnoisasi. Maksudnya bukan hanya pembunuhan karakter, tapi bagaimana menghilangkan peran historis Soekarno. Karena Soekarno dianggap hantu yang berbahaya, dan mereka melakukan politik eksorsisme. Kalau pernah nonton film The Exorcist gitu ya, dianggap setan, dianggap hantu yang harus diusir. Bung Karno itu sejak peristiwa 65 karena dianggap komunis, dianggap kiri begitu dan dianggap berbahaya. Dan karena itu peran sejarahnya harus dikurangi, harus dihilangkan, harus dikaburkan. Nah, cara mengaburkannya dengan mengajukan pertanyaan, apakah Pancasila itu murni Bung Karno? Enggak, kata sejarawan propagandis Orde Baru yang namanya Nugroho Noto Susanto. Yang menemukan Pancasila secara murni itu bukan satu orang Soekarno, tapi ada 3 orang, yaitu Muhammad Yamin dan Supomo. Padahal sumber yang digunakan itu adalah sumber Muhammad Yamin yang di dalamnya banyak dusta, banyak kebohongan yang ditaruh untuk memperbesar peran Yamin dalam BPUPK, karena dia membuat buku risalah sidang BPUPK begitu. Jadi itu yang digunakan, padahal sumber itu sendiri oleh para anggota BPUPK di kemudian hari di tahun yang berkumpul dikritik. Oh, itu kan Bung Karno yang menggali Pancasila, Bung Karno yang mencetuskan Pancasila. Kami menyempurnakannya. Dari kalau Bung Karno tidak menemukan, mungkin kita nggak akan pernah menjadi Indonesia, nggak pernah akan punya dasar yang di mana negara kita bisa berdiri. Itu yang dikatakan. Oke, baik Bang. Bang, tadi kita sudah berbicara tentang sedikit sejarahnya begitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas soal butir-butir sila di Pancasila yang disepakati ini. Bang Rizal, bisa diceritakan ke Sobat Milenial bagaimana akhirnya butir-butir sila di Pancasila disepakati begitu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya, Bang. Ya, Soekarno tuh sebenarnya ketika berpidato yang tanpa judul itu, yang kemudian diberi judul lahirnya Pancasila itu di tahun 1950-an, itu sebenarnya 5 butir Pancasila itu, 5 sila Pancasila itu bukan urutan prioritas kata Bung Karno. Jadi ketika dia menaruh kebangsaan begitu ya, dan ketuhanan yang berkaitan akan itu bukan urusan nomor prioritas gitu, urutan prioritas bukan. Buat Bung Karno itu usulan terbuka yang bisa diperdebatkan, dan memang akhirnya menimbulkan perdebatan begitu, karena kita harus tahu di dalam BPUPK dan kemudian PPKI sejak zaman Jepang itu memang arus kelompok pergerakan itu terbagi menjadi nasionalis religius dan nasionalis religius, kelompok religius gitu ya, kelompok agama begitu ya. Itu memang sudah terbagi, dan bagi kelompok agama begitu ya, usulan Bung Karno itu dianggap kok naruh ketuhanan di belakang problematis buat mereka itu. Kemudian sampai perdebatan muncul menaruh 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. Itu menjadi perdebatan. Tapi akhirnya ditemukan jalan tengah ya, bahwa urutan-urutan Pancasila itu sampai kepada yang kita kenal hari ini, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Menurut berkat jasa besar dari kelompok agama, terutama Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian dengan berbesar hati
Ki Bagus Hadikusumo itu menyetujui dan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu yang paling tepat begitu. Dan Bung Hatta kemudian juga mengatakan, ya memang dalam kerja kita mencapai persatuan, mencari keadilan dan kemanusiaan yang beradab gitu ya, kita itu harus dibawa pancaran sinar ketuhanan. Nah itu kan menggambarkan bahwa perbedaan sosialisme Indonesia atau orang kiri di Indonesia itu kepercayaan dan agama itu menjadi penting begitu loh, dan mereka menyadari betul keberadaan Tuhan dan nilai-nilai ketuhanan itu, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai yang baik itu harus menyinari kerja mencari keadilan, yang beradab, persatuan, bermusyawarah, itu harus dibawa pancaran sinar ilahi sehingga semua tujuannya bisa menjadi baik, bisa menjadi maslahat istilahnya. Dan itulah kemudian tanggal 18 disetujui ya, walaupun ada dongengan yang dibilang kebohongan Bung Hatta yang paling manis seumur hidupnya. Bung Hatta bilang, ini kalau 7 kata tidak dihapus, orang-orang di Indonesia bagian timur tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia. Mohon dihapus, mereka minta. Dan itu katanya, enggak, kita harus ingat di dalam BPUPK itu sejak lama menjadi isu, dan kita harus tahu ada orang-orang Kristen yang bicara terus tentang bahwa mereka menginginkan ada di dalam Republik Indonesia gitu. Jadi itu sejak lama memang sudah ada perdebatan itu, tapi tanggal 18 itu mereka akhirnya menemukan kesepakatan bahwa ya 7 kata itu ditanggalkan, dan kemudian muncul sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama. Dan Bung Karno bisa menerima dengan ikhlas, karena itu ketika dia pidato pertama itu bukan urutan prioritas. Oke, baik, Bang Rizal. Bang Rizal, itu tadi kita telah bicara soal sejarah pada saat itu juga ya. Lalu pemerintah melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 nih, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, yang kemudian menjadi hari libur nasional begitu ya Bang ya. Nah, sejauh pengamatan Bang Rizal, apakah Pancasila ini sebetulnya sudah benar-benar diterima sebagai ideologi bangsa Indonesia, Bang? Ya, kita harus menerima karena itu itu perjanjian luhur kita gitu. Ya, istilahnya itu gentleman agreement kita gitu untuk membentuk sebuah bangsa. Maka itu disebutkan kalau pada proklamasi kita yang pertama tahun 28 kita memproklamirkan sebagai nation, sebagai bangsa. Tahun 45 kita memproklamirkan diri sebagai state. Nah, jadi paripurna kita nation state gitu, sebagai negara bangsa. Jadi ini ada kesepakatan kita bersama. Jadi menurut saya karena itu Pancasila harus diterima sebagai ideologi. Tapi problemnya dalam perjalanan sejarah Pancasila itu kan sering dimanipulasi. Ya terutama misalnya di zaman Orde Baru begitu ya, muncul hari kesaktian Pancasila, dan hari peringatan 1 Juni malah lahirnya Pancasila malah dilarang. Dan kemudian Pancasila itu seolah-olah konsepnya bukan melayani rakyat tapi melayani negara. Pancasila tidak berkembang sebagai ilmu tapi sebagai indoktrinasi, sebagai santiaji dalam bentuk misal munculnya penataran P4. Jadi di sekolah dari kita itu mesti belajar menghafal begitu. Tapi hasilnya adalah orang-orang yang hari ini merupakan produk dari Pancasila yang dikembangkan Orde Baru sebagai indoktrinasi bukan sebagai ilmu. Itu adalah hasil-hasil politisi-politisi yang sekarang kita tahu memproduksi undang-undang justru tidak berkorelasi, bahkan bertabrakan dan menyalahi Pancasila, nilai-nilai Pancasila begitu. Nah itu gimana caranya itu? Di titik itulah kemudian kita akan merasakan bahwa Pancasila itu mengalami penyelewengan gitu loh. Dan dalam konteks ini maka pernyataan tadi soal Pancasila bisa diterima atau tidak diterima, ya Pancasila jadi tidak bisa diterima karena apa? Karena perilaku mayoritas
elit yang mulutnya itu bertabur dengan kata Pancasila, justru perilakunya itu bertolak belakang dengan Pancasila. Nah, itu jadi problem. Jadi kita punya problem dengan Pancasila yang dalam periode yang panjang itu tidak dikembangkan sebagai ideologi negara dalam konteks bagaimana Pancasila itu juga dikembangkan sebagai ilmu. Artinya sesuatu yang bersifat terbuka untuk dibahas bersama, bukan otoritas negara saja, seolah-olah kami Pancasila, aku Pancasila, kamu enggak Pancasila, di luar yang enggak pasang poster kayak gitu. Itu kan konyol menurut saya. Itu yang Pancasilanya Orde Baru kayak gitu. Jadi otoritas penafsir tunggal dari Pancasila itu negara. Jadi Pancasila itu keluar dan melayani negara, padahal Pancasila itu mengikat dan memayungi orang banyak, dan Pancasila itu justru alat kritik terhadap negara. Ya, bukan alat pembenaran negara. Nah, di titik itu saya pikir Pancasila itu jika pertanyaannya adalah tidak diterima sampai hari ini, karena apa? Bukan karena Pancasilanya, karena para manipulator, para profitur Pancasila yang mengatakan bahwa mereka seorang Pancasilais, tapi perilakunya sama sekali bahkan bertolak belakang dengan Pancasila dan nilai-nilai. Mereka produk-produk perundang-undangan yang justru bertolak belakang dengan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu gimana ya manusia adil dan beradab kalau ekologinya dirusak? Ya itu nggak beradab lah. Bagaimana ada peradaban yang bisa tumbuh di atas kerusakan lingkungan? Nggak ada. Peradaban-peradaban besar lahir di kawasan-kawasan yang subur gitu. Nah, itulah menurut saya bukan Pancasilanya nggak diterima, tapi Pancasila lama dimanipulasi. Oke, baik Bang. Nah, terakhir nih Bang, yang ini penting untuk sobat milenial gitu ya. Kita harus menerima Pancasila gitu, dan mungkin sobat milenial ini harus lebih aware gitu Bang terhadap sekitar gitu ya, berkaitan. Mungkin Bang pesan dari Abang ke sobat milenial nih soal Pancasila supaya generasi muda Indonesia paham dan mengerti serta terus bisa mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa nih Bang, buat sobat milenial. Ya, agar Pancasila itu tegar, agar Pancasila itu efektif dan aktual, berasa begitu ya. Kalau dia dibilang sakti itu benar ya, kesaktiannya itu bukan kayak balsem gitu, hangat sejenak terus disusul dingin yang panjang begitu. Tapi dalam konteks itu menurut saya yang harus kita lakukan sebagai generasi baru adalah menghadapi Pancasila itu bukan hanya sebagai ideologi tapi juga sebagai ilmu begitu loh. Gimana mengembangkan Pancasila itu sebagai ilmu, bukan sebagai santiaji, bukan sebagai indoktrinasi atau kayak tadi saya katakan sebagai poster aku Pancasila berarti kamu enggak Pancasila kayak gitu loh. Jadi kita mesti melakukan sebagai generasi baru upaya besar yang disebut radikalisasi Pancasila. Dalam konteks ini radikalisasi artinya kan akar, mengakar gitu. Bagaimana mengakarkan Pancasila itu, gagasan Pancasila itu mengakar ke dalam kenyataan gitu loh. Itu yang paling penting. Jadi untuk membuat Pancasila mengakar pada kenyataan, maka saya pikir kita harus menghadapi Pancasila sebagai ilmu, mengembangkannya sebagai ilmu, dan bagaimana sebagai ilmu dia menjadi ruang yang terbuka untuk ditafsirkan, untuk diperdebatkan begitu, dan otomatis dia juga menjadi alat kritik terhadap negara begitu ya. Gimana caranya kita mengkritik negara bahwa negara itu menyalahi rel dan cita-cita kebangsaan kita karena tidak mampu mencapai keadilan, merusak rasa kemanusiaan, dan ini dengan begini menurut saya Pancasila akan punya korelasi punya korelasi sosial. Dan bagi generasi milenial, generasi baru yang menjadi anggota legislatif atau pejabat pemerintah atau staf khusus, menurut saya bagaimana mereka bisa mendorong Pancasila itu berkorelasi dengan produk perundangan gitu. Peraturan-peraturan yang sekarang kan ada 456 lebih peraturan yang tidak mengharus utamakan gender, cenderung mengarah kepada syariah kayak gitu-gitu. Itu kan atau undang-undang yang jelas-jelas membuka lapang-lapang dan karpet merah untuk perusakan ekologi, lingkungan gitu. Itu kan banyak. Jadi menurut saya dengan cara kita
membuka Pancasila, memandang Pancasila sebagai ilmu dan membuat korelasinya dengan berbagai macam produk, bukan hanya perundangan tapi apa yang terkait dengan pekerjaan kita sebagai penulis, sebagai lawyer, sebagai jurnalis begitu ya, sebagai buruh begitu. Itu punya korelasi begitu ya. Punya, dengan demikian menurut saya Pancasila itu menjadi rasional, menjadi benar-benar sakti dan bukan menjadi mitos gitu. Nah, problemnya kan hari ini Pancasila itu menjadi mitos. Dia menjadi barang keramat, dan dalam konteks kekeramatan itu menjadi fosil. Jadi di mana caranya kita menghindari pemosilan Pancasila adalah dengan menaruhnya dia sebagai ilmu, melakukan radikalisasi Pancasila, mengakarkan Pancasila pada bumi kenyataan, pada realitas sosial sehingga dia benar-benar berasa ada dan berguna dan bermanfaat dan sesuai janjinya menggaransi masa depan Indonesia. Baik. Wah, banyak sekali nih informasi yang mungkin Sobat Milenial ini baru aware dan baru tahu nih setelah Bang Rizal sharing-sharing di Ngobrol Seru kali ini ya. Bang, terima kasih banyak atas ilmu juga informasi yang sangat bermanfaat nih pastinya buat Sobat Milenial. Ya, dan selamat Hari Pancasila di tanggal 1 Juni ya Sobat Milenial. Baik, Bang, sukses selalu untuk karirnya dan juga sebagai sejarawan yang diidolakan banyak Sobat Milenial nih kayaknya, Bang. Keren banget. Terima kasih ya, Bang, atas waktu dan kesempatannya. Sampai berjumpa di lain waktu, Bang Rizal. Terima kasih. Salam sehat.